Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Umi Sarah, saya akan menjelaskan tentang sholat Jumat menurut perspektif 5 madhab. Yang pertama, saya akan membahas tentang pengertian sholat Jumat. Sholat Jumat adalah suatu ibadah yang sangat ditekankan atau sangat diwajibkan dalam Islam. Hukum sholat Jumat adalah wajib bagi seorang laki-laki yang muslim yang baligh, berakal, dan merdeka. Terus selanjutnya sesuai dengan firman Allah yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jumu'ah fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai', yang artinya hai orang-orang yang beriman, apabila diseru untuk menunaikan sholat pada hari Jumat, maka bersegeralah kamu mengingat kepada Allah dan tinggalkanlah jual beli. Dan sholat Jumat merupakan suatu kewajiban yang tidak bisa ditinggalkan kecuali dengan ada alasan yang dibenarkan oleh syariat. Kisah permulaan sholat Jumat dijelaskan dalam buku Zadul Ma'ad, menjelaskan Ibnu Ishaq mengatakan bahwa Muhammad bin Abi Umamah bin Sahal itu telah diceritakan oleh ayahnya yang yaitu telah menceritakan kepadaku Abdurrahman bin Ka'ab bin Malik. Katanya, dulu saya adalah seorang penuntun ayah ketika penglihatan ayah sudah tidak berfungsi lagi. Saya menuntun ayah menuju tempat sholat Jumat. Ketika ayah mendengar atau ketika kami mendengar adzan sholat Jumat, ayah selalu membaca istighfar untuk Abu Umamah As'ad bin Zurarah. Saya bertanya dalam hati, kenapa hal ini tidak saya tanyakan kepada ayah? Hingga setiap saat saya mengantarkan ayah, menuntun ayah menuju masjid, ketika kami mendengar azan, ayah selalu mengucapkan istighfar untuk Abu Umamah tersebut. Untuk kesekian kalinya, akhirnya saya menanyakan kepada sang ayah, wahai ayah, saya lihat engkau selalu istighfar untuk Abu Umamah As'ad bin Zurarah ketika engkau mendengar azan sholat Jumat. Sang ayah pun menjawab, benar anakku, dulu As'ad adalah orang pertama yang mengumpulkan kami di Madinah sebelum kedatangan Nabi di Hazm. Kemudian saya tanyakan, berapa jumlah kalian pada saat itu? Ia menjawab 40 orang laki-laki. Hadis riwayat Abu Daud dan Ibnu Majah. Sholat Jumat tidak diwajibkan bagi anak kecil, wanita, budak, dan sholat Jumat juga tidak diwajibkan bagi orang yang buta jika tidak ada yang mengantarkan. Tapi menurut Imam Maliki, Syafi'i, dan Hambali, sholat Jumat itu tetap wajib bagi orang yang buta jika ada yang menuntunnya untuk menuju masjid. Tetapi menurut Imam Hanafi, yaitu tidak diwajibkan bagi orang yang buta meskipun dia ada yang menuntunnya atau tidak sekalipun, atau tidak ada yang menuntunnya menuju masjid. Begitupun orang yang berada di luar kota ketika mendengar adzan sholat Jumat, Imam Maliki, Syafi'i, dan Hambali berpendapat tetaplah wajib orang yang berada di luar kota ketika ia mendengar sholat adzan, maka wajiblah ia melakukan sholat Jumat. Tetapi Imam Hanafi berpendapat orang yang berada di luar kota tidak wajib melaksanakan sholat Jumat sekalipun ia mendengar adzan. Kemudian bagi seorang musafir, jika ada seorang musafir yang melewati suatu tempat sholat, jadi dia bisa memilih antara mengerjakan sholat Jumat atau sholat duhur. Bagi orang yang meninggalkan sholat Jumat karena menganggap sepele, maka Allah akan mencap hatinya dengan kemunafikan. Sedangkan orang yang sengaja meninggalkan sholat Jumat, maka Allah akan membuat hatinya tertutup dan tidak mengenal kebaikan, tidak juga mengingkari kemungkaran, tidak bisa merasakan nikmatnya iman, tidak bisa merasakan nikmatnya Islam. Hal ini diriwayatkan oleh Imam
Muslim dari Abdullah bin Umar dan Abu Hurairah bahwa keduanya mendengar ketika Rasulullah bersabda, la yantahiyanna aqwamun an wad'ihim al-jumu'ati aw la yahtimanna Allah ala qulubihim thumma la yakununna minal ghafilin, yang artinya kebiasaan terhadap kaum yang meninggalkan sholat Jumat, maka Allah akan menutup hatinya dan menjadikan mereka orang-orang yang lalai. Karena kedekatan penghuni surga di hari kiamat dan kesengsaraan orang-orang di hari kiamat ialah tergantung ketika ia melaksanakan sholat Jumat. Orang-orang akan dekat dengan surga di hari kiamat jika ia ketika sholat Jumat dia selalu mendekat dengan imam, melaksanakan sholat dengan khusyuk, mendengarkan khutbahnya dengan baik, sesuai dengan hadis yang dijelaskan bahwa barang siapa yang berangkat lebih cepat dan datang lebih awal lalu mengambil tempat dekat dengan imam dan mendengarkan khutbah dengan baik, maka baginya setiap langkahnya yang diayunkan sama dengan puasa 1 tahun dan malam qiyamul lail. Bagi orang yang sengaja datang terlambat karena menunggu muadzin mengumandangkan azan dan menunggu khatib untuk berkhutbah, tapi mereka tahu bahwa di situ terletak keutamaan dan orang tersebut tidak ada halangan untuk datang lebih awal ke masjid, maka mereka akan kehilangan kebaikan dan pahala yang besar. Kemudian tata cara sholat Jumat. Mengenai tata cara sholat Jumat, yang pertama, saat waktu sholat Jumat khatib naik ke atas mimbar, yaitu pada saat tergelincirnya matahari atau pada saat waktu sholat duhur, dan memberikan salam kepada para jamaah. Untuk hal memberikan salam kepada para jamaah ini, para ulama berbeda pendapat, yaitu Imam Syafi'i dan Hambali berpendapat apabila khatib berada di atas mimbar, maka ia harus memberi salam kepada para jamaah atau para hadirin. Sedangkan Imam Hanafi dan Maliki berpendapat makruh memberikan salam. Makruh jika sang khatib memberikan salam kepada para jamaah atau para hadirin ketika sudah berada di atas mimbar, karena sebenarnya ia telah memberikan salam ketika ia keluar dari rumah dan hendak menuju mereka, maksudnya menuju masjid. Yang kedua, muadzin berdiri mengumandangkan azan. Yang ketiga, khutbah pertama yaitu khatib berdiri untuk melaksanakan khutbah dengan dimulai melakukan pujian kepada Allah, mengingatkan mereka dengan suara lantang, menyampaikan perintah dan larangan Allah, menyampaikan janji-janji dan ancaman-ancaman Allah, serta menyeru kepada mereka untuk menghindari perbuatan yang dilarang oleh Allah. Kemudian duduk sebentar. Dalam masalah berdiri tersebut, para imam berbeda pendapat, yaitu Imam Maliki dan Syafi'i berpendapat bahwa hukumnya wajib berdiri bagi sang khatib. Tetapi menurut Imam Hanafi dan Hambali berpendapat tidak wajib berdiri sang khatib pada saat berkhutbah. Yang keempat, khutbah yang kedua. Khutbah yang kedua itu dimulai dengan melakukan pujian kepada Allah, mengucapkan hamdalah kepada Allah, dan selanjutnya diteruskan dengan sama halnya dengan khutbah yang pertama. Yang selanjutnya, ketika khatib turun dari mimbar. Ketika sang khatib sudah turun dari mimbar, maka muadzin mengumandangkan iqamah dan melakukan sholat Jumat 2 rakaat serta memimpin sholat Jumat. Untuk hal memimpin atau mengimami sholat Jumat, maka itu tidak wajib sang khatib untuk menjadi imam sholat Jumat, tergantung atau sesuai bagaimana baik dan kemaslahatan untuk bersama.
Selanjutnya yaitu waktu menunaikan sholat Jumat. Waktu melaksanakan sholat Jumat yaitu pada sholat duhur, yaitu saat tergelincirnya matahari sesuai dengan sabda Nabi atau sesuai dengan hadis yang berbunyi Innan Nabiya sallallahu alaihi wasallam kana yusallil jumu'ah idza zalatis syamsi. Nabi mengerjakan sholat Jumat dikala matahari tergelincir. Hadis Ahmad Bukhari, Abu Daud dan Baihaqi. Begitupun menurut golongan Imam Maliki, Hanafi dan Syafi'i, sholat tidak sah jika dilakukan tidak pada waktu sholat duhur. Sedangkan Imam Hambali berpendapat boleh dilaksanakan sebelum matahari condong ke sebelah barat. Kemudian jika Imam Masbuk itu imam banyak berbeda pendapat. Menurut Imam Maliki, Syafi'i dan Hambali, jika kurang dari 1 rakaat maka dihukumi tidak sah sholat Jumatnya dan diganti dengan sholat duhur. Tapi Imam Hanafi berpendapat jika telah melaksanakan sholat Jumat bersama imam baik sedikit pun maka itu sudah dianggap melaksanakan sholat Jumat. Hukum orang sholat duhur berjamaah ketika ia tidak memungkinkan untuk datang sholat Jumat, itu menurut Imam Hanafi hukumnya adalah makruh, sedangkan menurut Imam Syafi'i, Maliki dan Hambali hukumnya tidak makruh. Yang selanjutnya adalah syarat-syarat sholat Jumat. Syarat-syarat sholat Jumat, seluruh imam berpendapat syarat-syarat sholat Jumat sama seperti syarat-syarat sholat pada biasanya, seperti bersuci, menghadapi kiblat, menutup aurat, dan waktu mengerjakannya mulai tergelincirnya matahari, serta adanya 2 khutbah jamaah sholat Jumat. Nah, dalam hal ini imam berbeda pendapat. Menurut Imam Maliki sekurang-kurangnya 5 orang. Menurut Imam Maliki sekurang-kurangnya 12 orang, sedangkan menurut Imam Hanafi 5 orang, Imam Ja'fari 4 orang, Imam Syafi'i dan Hambali sekurang-kurangnya 40 orang selain imam. Menurut Imam Syafi'i, Hambali dan Maliki, jika ada 40 orang musafir yang hendak melaksanakan sholat Jumat secara berjamaah, maka itu sholatnya tidak sah. Tetapi menurut Imam Hanafi tetap sah jika orang musafir tersebut berada di tempat sholat Jumat. Selanjutnya imam bertakbiratul ihram, kemudian makmumnya meninggalkan. Imam Hanafi berpendapat jika imam sudah mendapat 1 rakaat dalam salatnya dan sudah sujud dengan 1 kali sujud, maka salat Jumatnya tetap sah. Tapi menurut Imam Hanafi, jika makmum tersebut bubar setelah imam takbiratul ihram, maka salat Jumatnya tetap sah. Menurut Imam Maliki sama seperti Imam Hanafi, tetapi menurut Imam Syafi'i dan Hambali salat Jumatnya batal dan harus diganti dengan salat duhur. Selanjutnya tempat penyelenggaraan salat Jumat. Menurut Imam Syafi'i, salat Jumat tidak sah kecuali dilakukan di satu tempat yang didiami oleh orang yang sah untuk melakukan salat Jumat. Menurut Imam Maliki, suatu tempat yang wajib didirikan salat Jumat adalah kota atau desa yang rumahnya rapat dan terdapat masjid dan pasar. Menurut Imam Hambali dan Maliki, jika penduduk di suatu kampung melakukan perjalanan keluar kampung, lalu mereka mengadakan sholat Jumat, maka sholat Jumatnya mereka tidak sah. Tapi menurut Imam Hanafi tetap sah jika tempat sholatnya dekat dari kampung. Menurut Imam Hanafi tetap sah sholatnya jika tempat sholatnya dekat dengan kampung dan seperti tempat sholat Idul Adha. Untuk penyelenggaraan sholat Jumat yang lebih dari satu tempat, para imam berbeda pendapat. Menurut Imam Syafi'i, tetap tidak sah jika menyelenggarakan sholat lebih dari satu tempat. Menurut Imam Maliki, apabila dalam suatu negeri terdapat 2 masjid jami, maka hendaknya melaksanakan sholat Jumat
di Masjid Jami yang lebih dahulu didirikan. Menurut Imam Hambali, jika banyak penduduknya maka boleh melakukan di dua tempat tersebut. Tetapi jika tidak banyak membutuhkan tempat, maka wajib di satu tempat aja. Untuk selanjutnya yaitu pembahasan tambahan. Yang pertama, hari raya bertepatan pada hari Jumat. Imam Syafi'i berpendapat sholat Jumat tidak gugur bagi orang yang telah melakukan sholat Id. Menurut Imam Hanafi, bagi orang yang datang ke kampung lain dan sudah melaksanakan sholat Id, maka tidak wajib atau sudah gugur kewajiban untuk melaksanakan sholat Jumat. Menurut Imam Hambali, tidak wajib sholat Jumat bagi penduduk kota maupun. Imam Hambali berpendapat bahwa orang yang sudah melakukan sholat Id, maka tidak wajib untuk melakukan sholat Jumat, tetapi wajib untuk melakukan sholat duhur. Selanjutnya, bepergian pada saat waktu sholat Jumat. Orang yang wajib melaksanakan sholat Jumat ketika ia bepergian di waktu sholat Jumat, maka ia tidak diperbolehkan, kecuali jika diperkirakan dia dapat melakukan sholat Jumat di jalan. Untuk ini, Imam berbeda pendapat. Menurut Imam Hanafi dan Maliki boleh, menurut Imam Syafi'i tidak boleh, dan menurut Imam Hambali tidak boleh kecuali bepergian untuk berjihad. Kemudian kesunahan mandi ketika hendak sholat Jumat. Menurut Imam Hanafi, Syafi'i, dan Hambali, kesunahan sudah bisa dihitung sejak terbitnya fajar di hari Jumat itu. Menurut Imam Maliki, kesunahan mandi hanya dihitung ketika ia hendak melaksanakan sholat Jumat. Dan bagi orang yang junub, ketika ia berniat sekaligus untuk bersuci untuk junubnya dan berniat untuk melakukan sholat Jumat, maka menurut Imam Syafi'i, Hambali, dan Hanafi itu sah keduanya. Menurut Imam Maliki tidak bisa mencakup keduanya, jadi kedua-duanya tetap tidak sah. Dan selanjutnya, sujud di tempat yang sempit. Sujud di tempat yang sempit yaitu ketika orang itu merasakan sempit ketika ia hendak mau sujud. Menurut Imam Hanafi dan Hambali, itu bisa sujud di atas punggung orang yang ada di depannya. Sedangkan menurut kaul qadim Imam Syafi'i, itu boleh mengakhirkan sujudnya sambil menunggu kelonggaran di tempat sujudnya itu. Tetapi menurut Imam Maliki, hukumnya makruh jika mengakhirkan sujud tersebut. Selanjutnya, kesunahan surah pada sholat Jumat. Kesunahan surat yang dibaca ketika sholat Jumat ini banyak yang berbeda pendapat, tetapi Rasulullah membaca surat Al-Munafikun dan surat Al-Ghasyiyah pada saat sholat Jumat. Menurut Imam Hanafi, tidak boleh menentukan satu surah dengan surah yang lainnya. Jadi sholat Jumat itu tidak ditentukan surahnya apa saja. Tetapi menurut Imam Ja'fari dan Syafi'i, disunahkan membaca surah Al-Jumu'ah pada rakaat pertama dan surah Al-Munafikun pada rakaat yang kedua. Menurut Imam Maliki, disunahkan membaca surah Al-Jumu'ah pada rakaat pertama dan surah Al-Ghasyiyah pada rakaat kedua. Selanjutnya adalah dua khutbah. Khutbah di sini dimaksudkan untuk mengungkapkan pujian kepada Allah, mengingat keesaan Allah, menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi larangannya, serta siksaan dan balasannya Allah. Dan tujuan yang penting dari khutbah adalah mengumpulkan manusia, karena sejatinya perkumpulan yang paling diagungkan, perkumpulan yang paling mulia adalah perkumpulan pada saat sholat Jumat. 4 imam mazhab berpendapat bahwa khutbah merupakan syarat sahnya sholat Jumat. Adapun syarat-syaratnya sholat Jumat, yang pertama dilaksanakan sebelum sholat, yang kedua niat, yang ketiga disampaikan dengan menggunakan bahasa Arab. Tetapi Imam Maliki berpendapat khutbah haruslah menggunakan bahasa Arab. Selanjutnya Imam Hanafi berpendapat sang khatib boleh tidak menggunakan bahasa Arab walaupun sang khatib bisa menggunakan bahasa Arab.
Selanjutnya yaitu dilaksanakan pada waktu sholat Jumat. Dan jika dilakukan sebelum waktunya sholat Jumat, maka tidak sah. Nomor 5, mengeraskan suara ketika khutbah. Yang keenam, berturut-turut antara khutbah pertama dan khutbah kedua. Dan tidak ada selang waktu yang lama di antara keduanya. Nomor 7, berdiri pada saat menyampaikan khutbah. Dalam hal ini, Imam Hanafi dan Hambali berpendapat berdiri ketika berkhutbah itu hukumnya sunnah bukan fardu. Yang kedelapan, duduk di antara dua khutbah sekadar tumak nina saja. Yang kesembilan, khatib harus suci dari hadas dan najis dan juga menutup aurat. Yang kesepuluh, khatib hendaklah wajib melaksanakan khatib adalah orang yang wajib melaksanakan sholat Jumat. Karena jika sang khatib adalah seorang musafir, maka hal itu tidak sah. Selanjutnya, rukun-rukun khutbah. Menurut Imam Syafi'i, yang pertama adalah muji Allah, yang kedua membaca sholawat kepada Nabi, yang ketiga berwasiat atau menasehatkan agar bertakwa kepada Allah, yang keempat membaca ayat suci Al-Quran. Hal ini dianjurkan pada khutbah yang pertama. Yang kelima, membaca doa bagi kaum mukminin dan mukminat dalam khutbah yang kedua. Sedangkan menurut Imam Hanafi, jika dalam khutbah sudah membaca tasbih atau tahlil, maka hal itu sudah cukup dan tidak perlu ditambahi dengan hal yang lain atau membaca yang lain. Yang menurut Imam Maliki ada dua pendapat. Yang pertama, ketika khatib sudah membaca tahlil atau tasbih itu sudah cukup, dan pendapat keduanya, hal itu tidak mencukupi kecuali dengan apa yang dinamakan khutbah pada biasanya. Selanjutnya, jika makmum meninggalkan imam pada saat khutbah. Jika makmum meninggalkan imam pada saat khutbah, maka itu tidak dihitung khutbah. Jika sang makmum kembali dalam waktu yang sebentar, maka sang khatib boleh meneruskan khutbahnya. Jika sang makmum kembali dalam waktu yang lama, maka sang khatib wajib mengulangnya dari awal lagi. Kemudian tentang berbicara pada saat khutbah bagi orang yang tidak mendengarnya. Yang pertama, menurut Imam Syafi'i dan Hambali boleh berbicara tetapi sebaiknya diam. Menurut Imam Hanafi tidak boleh berbicara baik orang yang mendengar khutbah tersebut ataupun tidak mendengarnya. Menurut Imam Maliki, diam adalah wajib baik jaraknya dekat maupun jauh. Selanjutnya, berbicara bagi orang yang mendengarkan khutbah. Saat khutbah dibacakan, menurut Imam Hanafi, Maliki, dan Syafi'i, dalam Qaul Qadim berpendapat haram hukumnya berbicara bagi orang yang dalam keadaan mendengarkan dan memahami khutbah. Menurut Imam Maliki, memperbolehkan bagi khatib untuk berbicara saat menyampaikan khutbah demi kebaikan sholat, misalnya melarang jamaah untuk melangkahi duduk orang lain. Selanjutnya, hal-hal yang tidak dianjurkan saat khutbah berlangsung. Yang pertama, mengelilingkan kotak amal pada saat khutbah berlangsung, karena tersebut akan mengganggu kehusyuan. Meskipun orang awam akan menganggap hal itu akan mudah baginya untuk bersedekah, tapi hal itu kurang tepat jika dilakukan pada saat khutbah berlangsung. Yang kedua, bersolawat kepada Nabi dengan suara nyaring saat khutbah. Hal itu untuk bersolawat sebenarnya itu sunnah kepada Nabi, tetapi kesunahan itu tidak tepat waktunya jika dilakukan pada saat khutbah. Yang ketiga yaitu bersiwak ketika khutbah sedang berlangsung. Karena Nabi bersabda, barang siapa yang sibuk memegangi batu kecil termasuk siwak, maka hal itu adalah hal yang sia-sia. Yang keempat, khatib tidak memuji kepada Allah pada saat permulaan khutbah. Yang kelima, memanjangkan khutbah dan memendekkan sholat. Karena sebenarnya khutbah itu yang terpenting adalah kualitas atau bobot isinya itu pas pada sasaran. Jadi lebih baiknya itu memendekkan khutbah. Kemudian
Yang selanjutnya, tidur pada saat khutbah berlangsung. Hal ini sebagian ada orang yang tidak menahan kantuknya sehingga ia tertidur, dan ada juga yang sengaja tidur, dan hal tersebut perlu diluruskan. Jadi orang yang ada di sebelahnya itu hendaknya membangunkan dia. Kemudian ada sabda Rasulullah, ketika ada orang yang tertidur atau sedang mengantuk pada saat khutbah, maka berpindah tempatlah, karena hal tersebut akan sia-sia dan tidak mendapatkan isi dari khutbah tersebut. Maksudnya, apa yang dijelaskan oleh khatib, mereka tidak akan mendapatkan apa-apa karena mereka sedang dalam keadaan tertidur. Selanjutnya yaitu nomor 7, tidak bertekuk lutut pada saat khutbah berlangsung. Kemudian yang terakhir adalah hikmah dari sholat Jumat. Yang pertama, untuk menyatukan orang-orang muslim dan sebagai sarana keakraban di antara mereka. Yang kedua, mereka meninggalkan berbagai kesibukan setelah masuk waktu sholat Jumat, karena Allah memerintahkan untuk beramal demi agama dan dunia secara bersamaan. Yang ketiga, Allah akan menurunkan rahmat dan kasih sayang sholat Jumat. Selanjutnya, hikmah dari khutbah Jumat. Yang pertama, Allah akan memberkahi orang yang sedang berkumpul mendengarkan dua khutbah di hari Jumat itu. Yang kedua, manusia akan diingatkan tentang masalah duniawi dan ukhrawi. Mungkin penjelasan saya cukup sampai di sini. Mohon maaf jika banyak kekeliruan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.